Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran TIK. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perangkat yang ada pada komputer. Untuk hari ini kita akan membahas tentang perangkat keras pada komputer. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, kira-kira siapa yang masih ingat perangkat-perangkat pada komputer apa aja? Ya, ada hardware, ada software, dan juga ada brandware. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hardware. Ada yang masih ingat pengertian dari hardware apa? Ya, pengertian dari hardware adalah perangkat keras komputer yang dapat disentuh, dapat diraba, dapat dilihat secara kasat mata. Dan itu yang dimaksud dengan hardware. Hardware itu memiliki beberapa bagian loh teman-teman. Ada monitor, ada mouse, keyboard, CPU, speaker, printer, dan juga scanner. Selain itu, sebenarnya masih banyak lagi hardware-hardware-nya. Namun untuk sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang ada di PowerPoint berikut. Yang pertama kita akan membahas tentang monitor. Monitor itu apa sih? Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, maupun video secara visual. Jadi, monitor itu adalah sebuah perangkat keras komputer yang berbentuk layar yang fungsinya untuk menampilkan hasil proses pada komputer berbentuk teks, berbentuk gambar, ataupun video. Selanjutnya di sini ada mouse. Mouse yang dimaksud bukan mouse tikus ya teman-teman, tapi mouse ini adalah salah satu hardware atau perangkat keras komputer yang menerima inputan berupa gerakan, tekanan tombol klik, dan penggulungan atau scroll yang dapat digunakan untuk memilih teks, memilih icon, memilih file, dan memilih folder, atau bisa juga disebut dengan suatu perangkat keras komputer atau hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor atau pointer. Selanjutnya di sini ada keyboard. Siapa yang sudah tahu fungsinya? Keyboard adalah sebuah perangkat keras komputer atau hardware yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan juga simbol. Maksudnya itu apa sih? Jadi, keyboard itu gunanya untuk mengetik. Jadi, teman-teman, jika mau mengetik di komputer, itu membutuhkan keyboard. Selanjutnya, ada CPU. CPU atau bisa disebut dengan Central Processing Unit adalah rangkaian sirkuit elektronik yang sangat kompleks dan luas yang menjalankan instruksi program yang tersimpan. Atau bisa juga disebut CPU ini sebagai otak dari komputer. Jadi segala data diolah dan diproses pada CPU. Selanjutnya ada speaker. Tentu teman-teman tahu dong speaker ini gunanya untuk apa. Ya, speaker ini merupakan sebuah perangkat keras output yang fungsinya untuk mengeluarkan hasil dari proses audio maupun suara. Speaker juga bisa disebut sebagai alat bantu untuk mengeluarkan suara agar lebih maksimal pada perangkat musik maupun lainnya. Jadi, pada komputer itu harus ada speakernya teman-teman. Jika teman-teman mau mendengarkan musik, mau menonton video yang menggunakan suara, itu nanti suaranya akan keluar dari speaker tersebut. Nah, selanjutnya ada printer. Siapa yang sudah tahu nih fungsinya printer? Printer itu adalah alat peranti yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Jadi misalnya nih teman-teman,
mau mencetak gambar atau mencetak tulisan, itu menggunakan alat yang namanya printer. Nah, selanjutnya yang terakhir ada scanner. Scanner adalah sebuah alat pemindai, salah satu perangkat input pada komputer yang merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Ya, scanner ini fungsinya hampir sama dengan printer, sama-sama mencetak. Namun, kalau scanner ini untuk alat pemindai, kalau printer itu alat pencetak dari komputer tersebut, dari data yang ada di dalam komputer. Baik, sekian materi pada hari ini. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas dari Ibu, cukup dipahami dan dimengerti video yang sudah Ibu berikan. Apabila masih ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, boleh langsung japri Ibu untuk menanyakan. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.